Umpai Kids. Shalom, selamat pagi Umpai Kids. Apa kabar adik-adik pagi hari ini? Semoga semuanya tetap sehat. Nih adik-adik siapa nih yang setiap bangun pagi langsung menuju ke dapur, ngambil gelas, langsung minum air hangat? Segar ya, karena tubuh kita dingin, kita minum air hangat, jadi anget deh tubuhnya. Siapa adik-adik yang senang kayak gitu? Atau bangun pagi udah disiapkan makanan yang hangat di meja sama mama papanya, udah ada susu tinggal diminum. Wah, pasti semua adik-adik ngalamin ya. Bangun pagi pasti orang tua kalian sudah menyiapkan makanan-makanan yang hangat. Nah, tapi adik-adik pernah gak kalian tuh bangun pagi masih dingin, penjelasannya aja belum penglihatannya belum jelas banget, masih buram-buram. Lalu adik-adik lewat di samping mama sedang memasak, tiba-tiba ada percikan minyak mengenai atau percikan air panas. Wah, pasti adik-adik otomatis, ma, panas gitu ya. Pasti kalau kalian tidak sengaja menyentuh benda yang panas atau terkena air yang panas, pasti sakit banget ya. Bagian tubuh yang kena biasanya perih. Kak Aristi sama pernah kena percikan minyak, perih banget sampai harus pakai salep adik-adik. Nah, adik-adik, pagi hari ini kenapa kita membahas tentang percikan-percikan, tentang yang panas-panas itu? Karena hari ini kita mau belajar, melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa gara-gara Firaun yang berkeras hati, seluruh bangsanya kehilangan kambing, domba, semua hewan-hewan yang berharga mati gara-gara kena penyakit, termasuk hewannya Raja Firaun. Hari ini kita mau belajar lagi. Gara-gara Firaun yang berkeras hati, Tuhan mendatangkan tulah yang ke-6, yaitu bara. Adik-adik tahu bara? Bara adalah bagian dari panas api. Adik-adik kalau pernah ikut api unggun, di dalam api unggun itu ada barahnya yang warna orange kemerahan gitu. Itu panas banget. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi dengan bangsa Mesir saat itu ketika bangsa Mesir dan rajanya bilang, enggak, aku tidak mau mengizinkan bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir ini. Allah menghukum mereka dengan mendatangkan bara api seperti gelembung-gelembung udara. Adik-adik kalau sering ke taman bermain sebelum pandemi ya, ada tuh gelombang-gelombang busa-busa sabun ya yang bisa diterbangkan. Seperti itulah gelembung-gelembung bara api yang sangat panas menimpa bangsa Mesir. Tapi sekali lagi bangsa Israel tidak kena. Bangsa Israel tidak mengalami hal itu, hanya bangsa Mesir beserta rajanya, semua orang di istana. Ada gelembung-gelembung lewat, kayaknya cantik tuh. Enggak ya, panas banget. Kalau mengenai tubuh panas, jangankan ke tubuh, ke perabotan yang terbuat dari plastik melepuh. Apalagi ke hewan adik-adik, udah kemarin kena penyakit sampar, sekarang malah kena bara api. Waktu itu Raja Firaun berpikir, ini pasti bukan dari Tuhan, karena kami juga mempunyai penyihir-penyihir alias orang-orang yang ahli ilmu gelap yang bisa menciptakan bara api. Saat Raja memanggil, ternyata orang-orang yang hebat di Firaun itu di Mesir tidak bisa menandingi kehebatan Tuhan. Mereka semua kesakitan. Mereka bilang, Tuhan, ampuni kami mau bertobat. Apakah Firaun berkata begitu? Tidak adik-adik. Saat Firaun sudah melihat bangsanya sengsara, hewan-hewannya sengsara, bahkan dia pun sengsara gak bisa kemana-mana, Firaun dikatakan di dalam Keluaran pasal 9 ayat 12 masih mengeraskan hati sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka. Nah, hari ini adik-adik kita belajar tentang menerima tanggung jawab, yaitu kita tidak boleh mengeraskan hati dan kita mau mendengarkan apa kata Tuhan adik-adik. Karena kenapa? Saat kita tidak dengar-dengaran, saat kita tidak mau melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sudah belajar kan bahwa kita bisa merugikan orang lain dan bisa merugikan diri kita sendiri.
Kita bisa sakit akibat kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Kita bisa mengalami kerugian karena kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Tapi nih, ketika kita berani melakukan tanggung jawab kita meski berat, seperti Harun dan Musa yang tetap bertanggung jawab, apa yang terjadi? Bangsanya tetap aman, betul. Bangsanya tidak kena penyakit sampar, tidak pernah kena yang namanya tulah belalang, tulah katak, tidak kena, bahkan gelembung-gelembung bara api tadi itu tidak mengenai mereka. So adik-adik, gimana supaya kita tetap aman, hidup kita tetap bahagia, tetap sejahtera? Terimalah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Jangan dilawan, jangan dikeraskan hati, lakukan apa yang menjadi bagian kita, sebab Tuhan Yesus akan beserta dengan kita, ya. Yuk, mari adik semuanya lipat tangan dan kita mau berdoa mengucap syukur buat Tuhan kita. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu sudah mengingatkan kami tidak mau berkeras hati, kami mau mendengarkan perintah Tuhan supaya kami tidak merugikan orang lain terlebih diri kami sendiri. Dan kamu belajar seperti Musa dan Harun, berani bertanggung jawab, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, tanggung jawab mereka Tuhan berkati supaya mereka lakukan, mereka bertanggung jawab untuk memakai masker, menjaga protokol kesehatan, menaati orang tua mereka. Biarlah Tuhan Yesus menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Gempa Kids kita selesai dan God bless you. Impact Kids.